Assalamualaikum, halo, balik lagi sama aku Yeni. Halo teman-teman pejuang hamil, apa kabarnya? Jadi teman-teman, hari ini aku akan bikin vlog tentang lanjutan dari inseminasi kemarin. Jadi aku akan ngelanjutin tanda-tanda aku itu berhasil hamil. Jadi di bagian 2 ini ada yang ketinggalan nih teman-teman. Jadi ini udah dikasih tahu sama suami aku hal-hal yang terjadi di sekitar aku juga, yang kadang-kadang kita tuh nggak ngeh kita tuh kayak gitu. Teman, di 2 minggu after inseminasi aku ngerasa yang namanya bernafas berat. Jadi aku tuh nggak tahu kenapa kok kayak ngos-ngosan gitu loh teman-teman. Jadi kayak kayak padahal aku tuh nggak ngapa-ngapain, aku tuh bed rest banget gitu, bener-bener yang aku tuh di kasur. Aku tuh cuman teman-teman ya, dari aku inseminasi sampai setelah inseminasi, jadi nunggu bakalan hamil atau enggak gitu, nungguin raport itu. Aku tuh bener-bener bed rest teman-teman, bener-bener di tempat tidur. Jadi aku itu cuman sholat, makan, yang istilahnya gerak gitu. Jadi aku cuman yang kayak nonton film, terus aku kalau bete ngegambar, mewarnai gitu, macam-macam aku apa yang bisa dilakuin, dan itu nggak capek gitu aku lakuin. Nah entah kenapa ya teman-teman, aku tuh kayak ngerasa berat banget gitu nafas aku. Kayak pokoknya jalan aja dari kamar, misalnya mau ke kamar mandi, mau sholat, atau misalnya mau makan, habis makan cuman cuci piring kita doang gitu, kayak kok kayaknya ngos-ngosan gitu, nafasnya berat banget gitu. Itu yang aku rasain teman-teman. Jadi ada hal-hal yang berbeda dari biasanya. Yang tadinya nafasnya biasa-biasa aja, kok ini kayak lebih berat gitu. Terus teman-teman ada juga tuh yang nanyain di kolom komentar, gimana dengan payudara? Nah ini aku tuh lupa kasih tahu ya teman-teman. Jadi setelah aku ngerasain yang namanya mual-mual, jadi itu yang seminggu sebelum kita ketahuan hamil gitu teman-teman, kan itu kita udah mulai mual-mual ya, HCG kita tuh udah mulai naik. Nah semenjak itu teman-teman, yang aku rasain adalah secara fisik areola atau bagian hitam dari payudara aku tuh mulai melebar. Jadi areolanya tuh kayak melebar gitu teman-teman, yang tadinya cuman sedikit gitu, tiba-tiba kok kayak jadi lebih banyak. Nah itu katanya teman-teman adalah sedang tubuh kita ini sedang kelenjar susunya itu ya sedang tumbuh gitu teman-teman. Jadi tubuh ini mempersiapkan nanti supaya kita akan bisa memberikan ASI kepada buah hati kita gitu teman-teman. Kalau yang sakit payudara terus payudara agak gimana ya, aku nggak ngerasain teman-teman. Kayak katanya kan ada yang keras terus katanya sakit gitu ya, aku nggak terlalu ngerasain yang itu sih. Cuman aku yang ngelihat perbedaan fisik yang berbeda gitu, sangat berbeda adalah areola tadi tuh membesar dan melebar gitu loh teman-teman. Nah lalu teman-teman, ini adalah dari suami aku, dia bilang bahwa penciuman aku tuh sangat sensitif. Jadi aku tuh bener-bener nggak bisa teman-teman ngenyium bau parfumnya suami aku. Yang tadi awalnya aku tuh suka banget sama bau parfum suami aku tuh, suami aku udah nggak boleh deket-deket aku kalau lagi pakai parfum itu gitu. Nah itu aneh banget ya teman-teman. Tapi itu memang kejadian yang biasa untuk ibu hamil, apalagi ibu hamil muda. Itu emang kayak bau ini sangat sensitif. Jadi kita tuh nggak bisa cium-cium sesuatu. Kalau kehamilan kedua aku nggak bisa ke dapur teman-teman. Jadi kayak bau dapur, kayak bau masakan itu aku bener-bener enek dan pengen muntah. Nah terus teman-teman, untuk katanya di sini kan juga ada tanda-tanda seperti sakit kepala, sakit punggung, ngidam, migrain, ngeflek darah. Nah itu semua aku nggak ada ya teman-teman. Jadi aku nggak ada yang namanya sakit kepala, sakit punggung, terus misalnya kayak migrain atau misalnya ngeflek darah, aku nggak ada teman-teman. Jadi nggak semua seluruh ibu yang hamil itu ngeborong semua tanda-tanda ya. Jadi memang ada beberapa tanda aja. Tapi teman-teman, untuk menandakan sebuah kehamilan itu sehat atau enggaknya, katanya nih, bukan katanya lagi ya, ini kata dokter, untuk menandakan sebuah kehamilan itu sehat itu teman-teman adalah mual. Jadi saat HCG kita naik itu teman-teman, itu adalah pertanda bahwa kehamilan kita itu sehat gitu katanya. Jadi beberapa kasus adalah saat kehamilannya tidak merasakan mual sama sekali. Banyak yang kayak
apa ya teman-teman, yang kayak BO gitu-gitu loh. Padahal sebenarnya waktu aku BO kemarin sih aku juga ada ngerasa mual, cuman tipis gitu loh teman-teman, nggak tahu. Tapi kalau misalnya teman-teman memang hamil terus nggak ngerasain muntah sama sekali tapi kandungannya juga sehat banget, nah itu syukur, alhamdulillah banget teman-teman. Itu oke banget ya, udah hamil nggak mual-mual, makannya enak, sampai lahiran sehat. Wah itu alhamdulillah banget, harus disyukuri. Kalau untuk masalah ngidam ya teman-teman, aku ngidam mulai dari 8 minggu. Jadi waktu itu udah mulai yang mual banget dan parah banget itu, dan aku cuma bisa makan mangga muda. Rasanya ceritanya ada di inseminasi 2 ya, itu aku ceritain. Nah jadi sampai di situ aja ya teman-teman untuk part 2-nya, tanda berhasil hamil setelah inseminasi yang kedua, karena di bagian 1 ada yang ketinggalan. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.